welcome to University Muhammadiyah Sukabumi. Aku Muti. Aku Ali. Ayla di sini. Dan aku Arya. Oke, kali ini kita bakal touring tentang kampus nih. Sambil ngobrol-ngobrol, sesuatu yang super spesial. Apalagi buat kalian yang mau masuk ke data science atau research. Apa itu? Tentang data analisis dan visualisasi. Kalian ingin ngecek dan cuma orang buat ngaji, kalian kita lah. Data analisis itu bisa untuk semua bidang. Betul banget, mulai dari bisnis, kesehatan, finance, media sosial analis, semuanya pakai data analis. So, jangan berlama-lama lagi. Let's go explore. Oke, yang pertama-tama, apa sih data analisis itu? Jadi, basically, analisis data itu adalah proses evaluasi data menggunakan pengenalan logik buat ngecek setiap komponen data. Jadi, kayak kita kumpulin datanya, kita bersihin datanya, kita transform, terus kita modelkan buat menemukan informasi yang berguna. Nah, simpelnya data itu sebagai puzzle dan kita sebagai penganalisis yang menyusun puzzle-puzzle itu agar menjadi gambar yang lebih jelas dan bisa mengambil keputusan dari puzzle-puzzle yang tadi telah disusun. And fun fact nih, di era sekarang tuh, data yang diproduksi setiap hari itu triliunan baris. Bayangin aja, tanpa analisis dan visualisasi data yang proper, data itu cuma sampah digital doang. Wah, gila juga ya. Nah, sebelum masuk ke data analisis, ada juga yang namanya persiapan data nih guys. Ayolah, jelasin dong. Oke, jadi ada 4 langkah buat kita persiapin data. Yang pertama ada data coding. Data coding adalah kita konversi data menjadi nilai numerik. Dan yang kedua ada data entry. Jadi kita masukin data ke sistem software. Dan yang ketiga ada missing value. Jadi missing value itu kita berfokus untuk lebih fokus buat ngehandle semua data-data yang hilang. Nah, yang keempat ada data transformation. Jadi kita ubah format biar cocok buat dianalisis. Nah, ini yang sering bikin kita pusing. Kadang data yang kita itu berantakan banget. Ada yang kosong, ada juga yang format yang salah. Makanya, preparasi itu penting banget. Kalau datanya aja dari awal berantakan, hasil analisisnya juga bakal misleading. So, moral of the story, jangan pernah skip tahap persiapan ya guys. Oke guys, sekarang kita ada di depan gedung laboratorium terpadu. Guys, ada berapa jenis sih data analisis itu? Ada 5 jenis nih, apa aja sih? Descriptive analysis. Ini tuh buat jawab apa sih yang terjadi. Dan ini tuh hal paling basic tahu. Kita cuma tinggal merangkum data pakai mean atau median atau modus. Inferential analysis. Nah, ini itu untuk menjawab apa yang bisa kita simpulkan. Jadi dari proyek kecil kita bisa mempredik populasi yang lebih besar. Kita bisa menggunakan t-test, ANOVA, dan yang gitu-gitu. Diagnostic analysis. Ini jawab mengapa ini terjadi. Kita investigate suatu penyebab dari hasil. Misalnya, kenapa sales turun di kuartal tertentu. Predictive analysis. Obviously ini tuh kayak buat ngepredik masa depan. Apa sih yang akan terjadi? Pakai machine learning atau pakai statistical modeling atau juga bisa pakai time series analysis. Prescriptive analysis yang paling advance. Ini jawab apa yang harus kita lakukan. Jadi gak cuma predik, tapi ngasih rekomendasi terbaik apa yang harus dilakukan. Nah, kalian bisa bayangkan, deskriptif itu sebagai history, prediktif sebagai ramalan, dan perspektif sebagai strategi guard. Exactly. Dan yang seru, sekarang udah banyak perusahaan yang menggunakan prescriptive analysis untuk optimasi strategi mereka. Terus, toolsnya itu ada apa aja sih yang bisa dipakai? Ada banyak banget kayak SPSS, R, Python dengan libraries kayak NumPy, terus ada scikit-learn sama ada NumPy.
Kalau aku personally sangat suka dengan Python. Kenapa? Karena Python itu sangat versatil dan library-nya juga sangat banyak. Untuk visualisasi data bisa pakai Tableau, Power BI, bisa juga pakai Python, juga dengan Matplotlib, sama dengan Seaborn. Nah, kalian bisa pakai sesuai kebutuhan dan juga kenyamanan kalian ya. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang jenis-jenis analisis data. Now, let's talk about visualisasi data. Visualisasi data itu penting karena otak manusia lebih cepat memproses data visualisasi dibanding data teks. Nah, makanya ada kata pepatah, a picture worth a thousand words. Coba lu bayangin, ribuan baris line versus dengan satu line chart, yang mana lebih gampang jelas dipahami. Ada beberapa jenis visualisasi yang commonly used. Bar charts buat compare data antar kategori, line charts buat lihat trend over time, pie charts buat proporsi, dan scatter plots buat lihat relationship antar variabel. Nah, ada beberapa yang advance nih, kayak heat maps, tree maps, atau box plot. Pilih semuanya yang sesuai sama data dan tujuan kamu. Oke, ada nggak sih tips untuk bikin visualisasi yang bagus? Yang pertama, know your audience. Artinya ketahui siapa akan melihat. Yang kedua, choose the right chart. Pilih chart yang bagus atau sesuai. Yang ketiga, use color wisely. Jangan rainbow semua. Yang terakhir, keep it simple. Jangan terlalu rame. Dan yang paling penting, make it tell a story. Visualisasi yang bagus itu bukan cuma cantik doang, tapi juga deliver message dengan jelas. Remember guys, clear is better than clever. Oke, sekarang kita ada di lantai 3 Gedung Bachoya Mansur untuk closing. Sebelum kita close, let's talk about the future of data analysis. Oh iya, jadi akhir-akhir ini tuh lagi tren yang namanya Automated Machine Learning atau bisa disebut AutoML. Nah, jadi si machine learningnya itu bisa accessible buat teman-teman kita yang nggak terlalu expert di bidangnya. Terus ada Edge Analytics, Quantum Computing, dan Augmented Analytics. The future is so exciting. Jadi, yang aku highlight sih real-time analytics. Jadi, data langsung diproses dan dianalisis secara real-time untuk buat immediate decision making. Wow, pasti keren banget gak sih? Bahkan seberapa powerfulnya itu. Betul banget. Tapi teman-teman, di era gempuran kemajuan teknologi ini masih ada satu hal yang harus kita pegang sampai akhir dan gak boleh kita lupain sama sekali. Apa itu? Etika. Betul. Data privacy, fairness, dan transparency itu sangat penting banget. Kita punya tanggung jawab buat use data secara responsible, comply dengan regulasi, protect personal data, dan ensure fairness. Oke, buat kalian yang mau terjun ke data science atau udah ada di dalamnya, always remember, setiap usaha yang bagus akan menghasilkan hasil yang baik. Oke deh, oke. Let's warp this up. Hari ini kita udah bahas apa aja sih? Hari ini kita udah bahas tentang analisis data dan persiapannya. 5 jenis analisis dari deskriptif sampai dengan preskriptif. Tools, visualisasi, dan future trends. Nah, dan yang paling penting adalah etika dalam analisis data. Oke, thank you for today. Makasih juga yang udah ngeliat dari awal sampai akhir. Jika kalian punya pertanyaan, nanti kita bakal diskusikan bareng-bareng ya. Bye-bye!